Kemarin gue ngobrol sama temen gue yang merupakan seorang mantan petugas PPSU di Jakarta selama 10 tahun. Dari tahun 2015 sampai tahun 2025. Gue ngobrol sama dia nih soal persampahan. Dan ternyata banyak banget hal-hal yang gue baru tahu. Itu kenapa sekarang gue pengen bikin satu video khusus soal persampahan. Tapi kita bukan ngomongin makronya, enggak. Kalau soal makronya kita udah pernah bahas di podcast kemarin bareng Bro Imam. Makro itu maksud gue adalah bagaimana soal pengolahannya, kayak dari TPS ke TPA. Itu udah pernah kita skip. Yang sekarang kita bahas adalah soal hulunya, dari rumah-rumah ke TPS. Nah ini yang banyak orang jarang bahas. Tapi ternyata infonya daging-daging nih. Ya emang kalau kita ngomongin sampah, ini merupakan isu yang kurang seksi karena efeknya itu nggak direct ke kehidupan lo sehari-hari. Kalau kita ngomongin macet kan berasa tuh. Saat macet lu keselnya langsung berasa. Kalau sampah enggak. Apalagi buat lu yang tinggal di komplek-komplek, pasti lu nggak tahu soal sampah karena lu taunya terima beres. Pokoknya kalau tinggal di komplek, lu udah bayar, setiap hari sampah lo akan diambilin sama petugas. Tapi karena gue akan nyalek di 2029, entah di kota manapun itu, kota tersebut pasti ada masalah sampahnya yang udah mau meledak. Jadi kita perlu bahas nih, bukan makronya tapi mikronya nih, dari rumah ke TPS. Di sini ada missing link yang temen gue pas ceritain tuh ya, gue bilang gile, ini infonya gue baru tahu semua. Kita nggak usah banding-bandingin tiap kota lebih bagus yang mana lah, karena kalau ngomongin sampah sudah pasti semua kota bobrok. Tapi di video ini kita mau khusus ngomongin Jakarta karena teman gue ini kan PPSU Jakarta. Jadi infonya ini lebih info ordal buat Jakarta. Nah kalau kita ngomongin Jakarta, sampah tiap harinya itu berat banget, 8.000 ton tiap hari, alias lebih berat dibandingkan Menara Eiffel setiap harinya. Semua orang bilang solusi sampah itu adalah memilah dari rumah, biar pas nyampe TPS udah kepilah-pilah tuh yang organik sama yang plastik. Padahal sebenarnya masalahnya lebih kompleks dibanding itu. Betul kalau di Indonesia udah ada peraturan yang mewajibkan setiap rumah tangga itu harus memilah sampah dari rumah. Betul ada peraturan undang-undang tahun 2012. Tapi apakah peraturan ditegakkan? Ya enggak. Meskipun setiap rumah tangga diwajibkan menurut undang-undang buat milah sampahnya, ya kalau enggak pun kan enggak ada hukumannya. Dan jujur sebenarnya kalau kita ngomongin milah-milah sampah dari rumah itu merupakan solusi yang kejauhan. Kejauhan buat Jakarta, apalagi buat kota-kota yang bukan Jakarta. Kalau kita mau ngomongin Bekasi, Depok, Tangerang, Bandung, semua ngomongin solusi milah sampah sebagai solusi yang hakiki itu kejauhan. Karena di sini ada missing linknya. Jangankan soal milah sampah, bahkan masih banyak orang-orang nih di Jakarta yang tempat sampah aja nggak punya. Jadi gimana mau milah sampah? Tempat sampah dia nggak punya. Yes, kategori orang-orang miskin yang beneran miskin gitu ya, yang tinggal di pinggir kali. Mereka itu tidak ada tempat sampah komunal. Jadi kalau mereka mau buang sampah, paling gampang buang ke kali. Kita masih di level situ. Poin kedua nih, tidak semua daerah punya layanan buat pengambilan sampah. Jadi kalau orang-orang yang tinggal di gang-gang sempit yang beneran sempit banget ya, itu kan gerobak sampah petugas nggak bisa masuk. Jadi ya mereka nggak punya coverage pengambilan sampah yang ujung-ujungnya membuat mereka buat buang sampah sembarangan. Kenapa mereka milih buang sampah di jalan? Karena kalau buang sampah di jalan pasti akan diangkut oleh petugas DKI Jakarta. Mereka tahu tuh. Contoh nih kalau lu lihat di Volvo Pasar Minggu tuh ya, itu setiap pagi pasti ada titik-titik gunungan sampah. Itu merupakan sampah dari warga-warga yang selama ini dugaan gua mereka tidak punya coverage pengambilan sampah. Jadi tiap pagi subuh mereka berangkat kerja sekalian buang sampah. Mereka tahu kalau dibuang di tengah jalan itu antara PPSU atau petugas DLH pasti bakalan ngambil. Tiap hari begitu. Nah poin ketiga ini yang seru. Gue baru tahu selama ini yang ngambil sampah di rumah kita itu bukan petugas pemerintah, melainkan petugas sampah swasta, swadaya alias vendor. Ini gue baru tahu banget. Ya mungkin lu udah banyak yang tahu, tapi kalau gue bener-bener baru tahu. Gue kira selama ini karena gerobak sampahnya itu warna oranye, gue kira punya Jakarta. Ternyata bukan, ternyata mereka itu vendor. Makanya jangan heran di perumahan-perumahan itu Pak RT setiap bulannya minta duit 50.000. Buat apa? Buat bayar vendor sampah ini. Gue baru tahu yang namanya petugas PPSU itu kerjanya hanya mengambil sampah di jalanan. Jadi mereka itu nggak punya wewenang buat ngambilin sampah rumah tangga. Gue baru tahu. Ya gue kira kan selama ini cuma komplek-komplek doang yang sampahnya itu diambilin sama vendor. Ternyata mau di komplek mau di kampung semuanya pakai vendor. Nah si petugas sampah swadaya ini begitu mereka ngambil sampah dari rumah ke rumah, mereka drop ke TPS. TPS ini tempat pembuangan sementara. Kalau TPA tempat pembuangan akhir. Kalau yang kecil-kecil di kelurahan sudah pasti namanya TPS. Kalau TPA itu levelnya yang Bantar Gebang. Nah fun fact-nya adalah saat si petugas swadaya ini pengen ngedrop ke TPS, itu ada kemungkinan mereka kena pungli dari pengelola TPS. Ya kalau lu mau ngedrop sampah di TPS gua, lu harus bayar ya. Kalau enggak pasti dipersulit. Kenapa sih pengelola TPS ini bisa mungli? Karena yang ngedrop sampahnya itu bukan petugas resmi. Jadi karena dia vendor, ada celah pungli di situ. Makanya jangan heran kalau kita liatin kepala-kepala TPS nih, itu oknum-oknumnya tajir-tajir. Dan disinilah sueknya. Tadi gua bilang tahun 2012 ada peraturan pemerintah yang mewajibkan se-Indonesia rumah tangga wajib memilah sampahnya. Tapi begitu petugas ngambil sampah dari rumah ke rumah, yang tadinya udah dipilah, pas nyampe gerobak dicampur lagi. Kenapa? Karena tadi
tadi, petugas sampah ini mereka semua vendor, mereka bukan petugas resmi pemerintah. Yang namanya bukan petugas resmi itu nggak punya standar yang sama. Pemerintah nggak bisa ngasih mereka SOP karena mereka bukan bagian dari pemerintah. Ya gue sih nggak nyalain si vendor ya, mereka ini kan dibayar kecil. Udah dibayar kecil, pas mereka drop sampah ke TPS, mereka dipungli juga. Gue nggak nyalahin mereka. Tentu kalau mereka mau misahin sampah di gerobaknya, ada yang plastik, ada yang organik, itu mungkin makan waktu lebih. Itu mungkin bikin space jadi nggak efisien. Jadi kalau kita mau ngomongin soal solusi milah-milih sampah, digalakan ayo semua rumah tangga milah-milih sampah, itu kayak agak kejauhan karena ada missing link di sini. Percuma kalau dipilah tapi begitu sampai gerobak bakalan dicampur gitu loh. Kita itu masih di level buang sampah di kali. Alasannya sesimpel karena si orang-orang yang miskin ini tidak punya tempat pembuangan sampah. Atau juga mungkin karena mereka tidak mampu bayar iuran 50.000 sebulan buat sampahnya diambil-ambil sama petugas. Ya kita mungkin kalau ngomong iuran gocap sebulan terdengar murah buat kita. Tapi buat orang-orang yang kategorinya miskin, yang kontrakannya itu gopek sebulan, yang mana itu nggak sedikit jumlahnya, banyak loh orang di Jakarta yang masih ngontraknya itu gopek sebulan. Kalau misalnya ditambah harus bayar 50.000 per bulannya, itu kan nambah budget 10% dari budget kontrakannya. Itu berat, mereka nggak mau bayar, makanya mereka buang sampah sembarangan. Oh, buang sampah sembarangan nggak ada hukumannya dan pasti diambil sama petugas pemerintah kan? Nah kita masih di sana levelnya, itu missing linknya. Masih banyak orang yang mikir daripada bayar iuran ke Pak RT 50.000 sebulan, udah gitu mungkin juga duitnya diolah sama Pak RT, mendingan dia pakai buat beli rokok, kan begitu. Kita nggak bisa pakai cara Singapura plek ketiplek buat ngurusin sampah karena kita kotanya berbeda. Yang namanya di Singapura kotanya itu padat, density-nya mantep gitu. Kalau ngomongin Singapura sampahnya itu enak, setiap rumah vertikal pasti punya tempat sampahnya masing-masing. Petugas ngambilnya gampang. Kalau di Jakarta ini kota yang penduduknya banyak tapi nggak padat, dia sprawling. Jadi tentu kalau di Jakarta pengambilan sampahnya pasti lebih kompleks. Nah jadi menurut teman gue yang mantan petugas PPSU nih, ada beberapa hal yang layak dikaji karena berpotensi ngisi missing link ini dan ngebuat soal persampahan di Jakarta bakal jauh lebih baik di hulunya. Ya FYI meskipun doi PPSU tapi doi ini merupakan lulusan sarjana hukum. Jadi bisa gue bilang daya pikir kritisnya no tipu-tipu lah. Pertama nih harus dikaji wewenang PPSU. PPSU selama ini wewenangnya adalah ngurusin sampah di jalan, menjaga kebersihan jalan. Perlu dikaji apakah bisa wewenangnya dilebarkan. Dilebarkan kemana? Sampai ke ngambil sampah di rumah-rumah warga. Bisa nggak? Perlu dikaji. PPSU ini mereka dibawahin oleh tiap kelurahan. Mereka ini biasanya emang lokal. Tiap kelurahan punya PPSU masing-masing. Budgetnya pun budget kelurahan. Dan kalau mau daftar PPSU nih, ada syarat yang sunnah bukan wajib ya. Syarat sunnahnya adalah lu harus warga lokal sono. Jadi ya kenapa nggak sekalian aja? Mereka yang orang lokal sono, mereka juga yang ngambil. Tentu kalau ada perluasan wewenang kayak begini, sudah pasti akan ada hiring besar-besaran menambah personal PPSU. Dan ini buat gubernur secara politik merupakan kemenangan, berita baik, karena memperluas lapangan pekerjaan. Udah pasti tuh, di bawah pada seneng. Zaman sekarang siapa yang nggak mau jadi petugas PPSU? Gajinya UMR, banyak tunjangan segala macam, sekolah anak dibayarin, pokoknya enak. Ditambah lagi nih, saat PPSU yang ngambil sampah dari rumah ke rumah, itu hati warga juga bakalan seneng. Karena warga yang selama ini harus bayar gocap sebulan, kalau misalnya berubah jadi PPSU yang ngambil dari rumah ke rumah, sudah pasti iuran gocapnya bakalan hilang. Dan kalau PPSU yang ngambil dari rumah ke rumah nih, mereka itu kan pas ngedrop ke TPS nggak bakal kena pungli sama si oknum-oknum kepala TPS. Ya karena kalau petugas resmi nggak mungkin dipersulit. Nah ini merupakan kebijakan yang kalau diterapkan, ini efeknya sampai ke grassroots yang grassroots-nya. Dan ketiga, warga-warga yang di rumahnya udah milah sampah juga bakal seneng. Karena kalau petugas PPSU yang ngambil, mereka pasti punya SOP, mereka pasti punya standar, sampahnya nggak bakal dicampur lagi di gerobak. Nah pertanyaannya, untuk nambah personel PPSU, apakah pemerintah punya duit? Ini kan berarti bakal nambah beban gaji yang cukup signifikan. Ya perlu dikaji, tapi menurut gua akan bisa. Kenapa? Karena akan kebayar dengan berkurangnya biaya ngeruk-ngeruk kali tiap tahun. Karena begitu PPSU yang ngambil sampah dari rumah ke rumah, udah nggak ada lagi alasan buat orang-orang bantaran kali buang sampah ke sungai sembarangan. Berkurangnya sampah yang dibuang ke kali, udah pasti ngurangin biaya ngeruk kali. Banjirnya pun bakal berkurang pelan-pelan. Nah secara kos ini kan bisa efektif. Oke, secara beban gaji nambah, tapi kan biaya ngeruk kali berkurang. Nah cuman emang nggak bisa dipungkirin saat ada kebijakan yang berubah nih, sudah pasti akan ada namanya konflik sosial. Dimana-mana semua kayak begitu. Dulu zamannya angkot pengen dirubah jadi mikrotrans, itu konflik sosialnya mantep banget. Karena banyak supir-supir angkot yang ketakutan pekerjaannya bakal hilang. Begitupun ngomongin soal sampah ini. Seandainya misal bener nih yang ngambil sampah itu PPSU, sudah pasti pertama Pak RT akan ngamuk. Karena kan selama ini Pak RT megang anggaran sampah nih istilahnya. Dari rumah ke rumah gocap sebulan. Dia seneng tuh ngelola duit meskipun gak gede. Nah begitu ini hilang, udah pasti dia bakal ngamuk. Nah
perlu dipertimbangin nih kira-kira Pak RT-nya bisa dikasih ganti mainan apaan. Karena kalau enggak dia bakalan tantrum. Kedua, si vendor-vendor sampah ini yang swadaya swasta ini sudah pasti bakal ngamuk juga karena mereka bisa kehilangan pekerjaan. Ya sebenarnya sih bisa dengan cara ya udah yang jadi petugas PPSU tambahan si vendor-vendor sampah ini aja. Tapi nggak sesimpel itu karena sepengetahuan gua tidak semua vendor sampah di Jakarta itu orang Jakarta. Banyak juga yang KTP-nya itu KTP luar, KTP Bogor, KTP Bekasi dan lain-lain. Ya tentu kalau pengen nge-hire PPSU tambahan yang harus diutamakan adalah warga lokal yang KTP-nya KTP daerah tersebut. Jangan sampai dikasih pekerjaan buat orang yang bukan Jakarta. Nah menurut gua mungkin ini konflik sosial yang bakalan paling dahsyat. Nah masalah selanjutnya adalah seandainya benar sudah dipilah sampahnya di gerobak PPSU, begitu nyampe TPS bakal bagaimana itu? Apakah TPS siap buat naruh sampah terpilah? Plastik, organik. Karena selama ini yang namanya TPS ya cuma tempat buat ngembrekin sampah doang buat sementara. Karena toh kan ujung-ujungnya bakal dibawa ke TPA. Ini si kepala-kepala TPS-nya pun perlu belajar banyak, perlu distandarin supaya sampah yang udah kepilah bener-bener kepilah terus. Ya kurang lebih itu yang gue obrolin sama temen gue yang merupakan seorang mantan petugas PPSU 10 tahun tuh. Insight-nya banyak, gue juga baru tahu. Ya lo kalau punya info tambahan boleh komen-komen di bawah buat kita belajar bareng. Tentu konten-konten gue ke depan akan gue jadikan bahan-bahan kampanye gue udah pasti. Ini kan gue 5 tahun terakhir 5 tahun ke depan pasti bakal belajar banyak soal perkotaan. Nah itu bakal gue rumuskan jadi bahan-bahan kampanye di 2029. Karena gue udah muak nih ngeliat anggota legislatif kok kayaknya goblok-goblok banget ya. Majunya buat legislatif tapi janji mereka itu udah kayak eksekutif. Kalau legislatif itu tugasnya bikin perda, bukan benerin jalan bolong di rumah warga, bukan ngasih tempat sampah ke rumah warga, bukan ngasih meja pingpong. Nah kalau mau ngerumusin perda mesti paham masalahnya dulu. Itu kenapa sekarang kita belajar lewat bikin konten. Yo wes, next video gue bakal bahas tentang KRL Green Line yang membentang dari Jakarta ke Banten, ke Jawa Barat, terus ke Banten lagi. Ini merupakan jalur kereta yang super chaos, padahal daerah Green Line ini merupakan daerah yang sedang berkembang-berkembangnya. Artinya 5-10 tahun ke depan, bisa dibilang nih, KRL Green Line ini bakal mendapatkan ledakan jumlah penumpang besar-besaran. Ya kita kalau ngomongin Green Line ya, banyak kota baru di sana. Ada kota Daru, kota Tenjo, dan lain-lain. Tapi lo bayangin, soal frekuensi keretanya aja, kadang-kadang masih 30 menit sekali. Bayangin tuh orang mana yang mau naik kereta kalau datangnya 30 menit sekalinya ketinggalan kereta, sakit hatinya luar biasa. Ya pokoknya selain bahas Green Line kita juga bakal bahas kota-kota barunya. Oke, adios, vamos, I see you in the next videos.